Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2021 Universitas Sriwijaya. Kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai konstitusi negara. Adapun video pembelajaran ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Reza Pahlevi MPD. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3. Kita langsung masuk saja ke video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Unsur-unsur konstitusi. Pertama, konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat kontrak sosial, yaitu konstitusi-konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara, yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban, baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Fungsi dan tujuan konstitusi. Fungsi konstitusi. Pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, sebagai alat membatasi kekuasaan. Kelima, sebagai identitas nasional dan lambang. Keenam, sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Tujuan konstitusi. Pertama, untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Ketiga, untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh. Pembagian dan sifat konstitusi. Pembagian konstitusi. Pertama, tertulis, biasanya disebut Undang-Undang Dasar, pada umumnya lebih kuat mengikat daripada hukum dasar tidak tertulis, merupakan bagian dari konstitusi, merupakan sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Kedua, tidak tertulis disebut konvensi ketatanegaraan sifat konvensi. Kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentang dengan Undang-Undang Dasar, diterima oleh seluruh rakyat. Sifat konstitusi. Pertama, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis jika dituangkan dalam sebuah atau beberapa dokumen atau naskah formal. Dan tidak tertulis apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak dimuat dalam suatu dokumen tertentu. Kedua, fleksibel dan rigid fleksibel, yaitu mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Rigid, yaitu sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan cara merubahnya melalui cara khusus seperti persetujuan rakyat dalam referendum atau keputusan legislatif dengan suara terbanyak mutlak. Dinamika Konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Konstitusi RIS tahun 1949
periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. UUDS tahun 1950 periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Kembalinya pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober tahun 1999. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen 19 Oktober tahun 1999 sampai dengan sekarang.